Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, gimana nih kalian liburannya? Apakah sangat menyenangkan? Pergi liburan bersama keluarga atau bersama orang tercinta, atau hanya di rumah saja barbecue sama teman-teman? Ya kalau gue sih jujur aja, kalau misalnya gue kan emang lagi corona kayak gini, emang ekonomi lagi susah, jadi ya seadanya aja. Tapi gue harap semoga di tahun 2021 ini kita jadi lebih baik. Jadi kita tuh banyak banyak yang kita ambil pelajaran gitu dari tahun 2020 kemarin gitu, yang kita di rumah terus. Ya pasti banyak banget hal yang bisa kita ambil gitu dari tahun 2020. Oke, jadi di tahun 2021 ini, di awal tahun, di video pertama di 2021, gue kayak punya planning untuk membahas hantu-hantu yang ada di Indonesia. Khususnya gue bakal ngebahas hantu-hantu yang ada di 33 atau 34 sih provinsi yang ada di Indonesia gitu. Jadi gue akan mulai dari provinsi Aceh, nanti gue bakal ke Pulau Jawa juga, hantu-hantu di Jakarta, terus Kalimantan, terus nanti berakhir di Papua sana. Lebih tepatnya itu gue ngebahas hantu dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya dari seluruh Indonesia bakal gue bahas semua hantu-hantunya gitu. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian suka channel ini, kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian pengen request video, mau bikin video apa, mukbang, main game, ya tulis aja di komentar, oke? Mari kita mulai dari provinsi Aceh Darussalam. Provinsi Aceh terkenal dengan julukan Serambi Mekah. Aceh juga terkenal sebagai provinsi yang sangat religius. Ternyata di balik itu semua, mereka juga memiliki cerita mistis dan urban legend. Dan yang bakal gue bahas kali ini adalah cerita mistis tentang Burung Tujo. Istilah Burung Tujo ini berasal dari istilah Aceh, burung yang artinya hantu, dan tujuh merupakan sebutan untuk angka 7. Jadi bisa digabungkan, burung 7 itu artinya 7 hantu gitu. Nah, bagi kalian yang nganggep burung itu adalah burung, kita sama-sama salah. Gue juga awalnya juga mikir kayak burung itu burung, karena kan bahasa Indonesia kan burung itu ya burung gitu, bukan. Mungkin karena bahasa Aceh O itu jadi U, ternyata itu salah. Burung itu artinya hantu gitu. Secara etimologis, burung 7 adalah makhluk halus yang berjumlah 7, kan bener kan? Nah, burung 7 menjadi hantu yang sangat menakutkan bagi warga Aceh. Sampai-sampai belum ada yang bisa menggambarkan bagaimana wujud sebenarnya dari sosok itu. Ada juga pendapat lain yang mengatakan istilah 7 berasal dari proses mistik yang dijalani oleh si pemilik burung 7 itu sendiri. Di mana dikabarkan orang yang ingin menguasai burung 7 ini harus menggali 7 buah kuburan. Pemanggilan burung 7 dan sihir diceritakan dari mulut ke mulut oleh para orang-orang tua di Aceh, bahwa sebenarnya burung 7 ini adalah kumpulan jin yang ditaklukkan. Mereka diperintah atau dipaksa oleh sang dukun untuk melakukan pekerjaan yang diinginkan oleh dukun tersebut dalam keadaan mau atau tidak mau. Ini semua terkait kepada proses pemujaan terhadap setan atau raja jin di suatu tempat, di mana seseorang yang ingin menguasai burung 7 ini biasanya akan mencuri air pemandian jenazah, menggali kuburan yang masih segar untuk mengambil beberapa bagian atau organ tubuh mayit, yang kesemuanya itu dilakukan sebagai persembahan hadiah kepada setan atau jin jahat penguasa suatu wilayah. Persembahan itu diberikan kepada jin dalam rangka menyenangkan hati jin atau setan gitu. Sebelum akhirnya meminta kepada setan itu, kepada sekelompok anak buahnya untuk membantu pekerjaan kepentingan si pemujanya gitu. Dan jika setan itu setuju, maka setan akan memerintahkan anak buahnya, dalam beberapa kasus disebut sebagai tahanan atau jajahan dari si raja setan, untuk melayani si pemuja itu. Yang apabila mereka tidak mau mengerjakannya, maka mereka akan disiksa oleh raja tersebut. Ya, ini kayak setan tuh punya kayak budak-budak atau bawahannya gitu. Jadi bawahannya itu disuruh melayani
si pemuja gitu, yang memuja raja tersebut. Nah, dan inilah sebab kenapa burung tujuh dikatakan adalah sekelompok jin yang dipaksa bekerja untuk seorang dukun oleh Raja Jin. Namun sepertinya apa yang dikabarkan tentang burung tujuh tersebut itu benar adanya, di mana ada banyak jin yang merasuki tubuh seseorang yang berkata bahwa mereka tidak ingin melakukan kejahatan, namun tubuh mereka terikat dan mereka harus menyelesaikan misinya atau akan disiksa dengan cara dipanggang di atas api. Wow, serem juga ternyata ya. Ada juga jin yang ingin memohon kepada perukiah agar lebih baik dibunuh saja ketimbang gagal dan harus kembali, di mana mereka akan dicambuk dan disiksa sangat kejam oleh rajanya. My god. Mereka dipaksa untuk membuat sakit seseorang atau membuat gila, bahkan membunuh bukanlah kehendak mereka sendiri, melainkan keinginan dari sang dukun. Tubuh mereka dirantai dan tidak bisa melarikan diri. Ini dalam artian setannya ya, jadi dia nggak bisa, mereka dirantai dan nggak bisa melarikan diri. Bahkan dalam beberapa kasus, keluarga mereka ditawan agar mereka tidak bisa melawan. Namun ada juga beberapa jin burung tujuh yang memang senang melakukan pekerjaan itu tanpa harus dipaksa. Diceritakan juga bahwa mereka yang memiliki sihir burung tujuh ini biasanya akan nampak dari kehidupannya sehari-hari, di mana mereka tidak pernah terlihat mandi. Wow my god. Ini mah kayak disangka gembel gitu ya. Ataupun jika mereka mandi, biasanya dengan air kotor atau air comberan. Oh my god, man. Mereka tidak bisa bersolat atau mungkin beribadah dalam agama lain gitu lah ya. Tidak mengunjungi orang yang meninggal dunia dan tidak mendekati tempat ibadah. Ciri-ciri lainnya adalah mereka tidak pernah bersuci setelah buang air, atau buang air kecil atau buang air besar. Oh my god. Berarti gak pernah cebok ya? Oh my god. Seremnya kali, serem. Ya, intinya mereka ini menghindari semua tuntunan dalam agama. Ya betul sih. Kayak semua yang bersih-bersih itu ditinggalkan gitu ya. Nah, para pemilik burung tujuh ini juga bervariasi kekuatannya. Wih, anjay. Tergantung seberapa kuat Raja Iblis yang dipujanya. Oke. I got it. Beberapa di antaranya bisa kebal bacok. Wih, edan. Ini banyak ini mah. Yang buat tawuran-tawuran. Atau tahan peluru. Hingga ada yang mampu menyantet orang sekampung. Edan. Gitu boy. Iya, mantap kali ini. Bukan perorangan lagi, men. Satu kampung disantet sama doi. Gila. Tergantung Raja Iblis aja. Kalau misalnya kita dapatnya Lucifer atau Azazil, mungkin kuat ya. Sihir yang disebabkan oleh burung tujuh ini juga bervariasi. Mulai dari hal yang paling kecil seperti mengirim rasa sakit, gatal atau penyakit, hingga membuat orang lain menjadi benci, seperti ingin memisahkan suami istri. Wih, edan. Ternyata hantu bisa disuruh juga ya untuk jadi PHO gitu, perusak hubungan orang. Anjay. Berarti itu orang-orang yang sering PHO adalah orang-orang yang terpengaruh oleh burung tujuh. Anjay. Dan membuat orang tidak bisa menikah seumur hidup. Anjir, parah. Ini berarti gue bisa menyimpulkan orang-orang yang jomblo, yang belum dapat jodoh, ini mereka kena sihir burung tujuh. Anjay. Atau membuat usaha seseorang jadi bangkrut. Wah, ini sering banyak banget sih. Dan atau membuat gila hingga membunuh orang lain, bahkan secara massal. Edan. Kacau sini. Gila. Nah, dikabarkan juga biasanya mereka yang memiliki ilmu burung tujuh saat meninggalnya akan terjadi banyak keanehan, sepertinya sulit sakaratul maut walaupun tubuhnya sudah mulai membusuk. Biasanya harus dicambuk terlebih dahulu oleh daun kelor atau bahasa Acehnya oen murong, dan membuka atap rumah di mana ia berbaring supaya memudahkan ia meninggal. Oh gitu guys. Jadi kan emang dia karena sulit mati, jadi ya mungkin biar nyawanya tuh cepat ke atas, ya atapnya harus dibuka atau gimana lah ya gitu lah ya. Bahkan setelah meninggal pun biasanya bumi akan menolak jenazahnya. Ini sering banget ada di sinetron Hidayah itu, yang sering ada yang kata pocong sampai mental loh. Terus masuk semen tuh, anjir.
Nah, budaya menjaga kuburan dikarenakan horor sebab burung tujo. Nah, dikarenakan horor yang disebar oleh burung tujo ini, maka tak jarang di Aceh kita banyak akan melihat di mana-mana terkadang kuburan sanak saudara dan keluarga dikuburkan di dekat rumah. Agak. Hal ini dipandang sebagai upaya untuk menjaga dan menghindari digalinya kuburan oleh orang yang sedang menuntut ilmu setan burung tujo. Masuk akal sih. Jadi alasan orang-orang tuh menguburkan di dekat rumah agar kuburan dari saudaranya ini nggak digali sama orang-orang yang tadi tuh, yang ingin menuntut ilmu burung tujo. Nah, dan jika tidak dikuburkan di dekat rumah, maka biasanya sang ahli waris dari almarhum akan menjaga kuburannya sejak malam pertama dikuburkan selama beberapa mulai dari 7 malam dan ada juga yang sampai 40 malam dengan alasan yang sama. Dan menurut cerita, burung tujuh atau tujuh hantu ini suka mengganggu orang dengan cara merasuki orang tersebut, sehingga mereka tidak mampu mengendalikan diri mereka. Orang-orang yang dirasuki burung tujuh akan berperilaku aneh. Mereka mendadak menjadi liar seperti binatang. Ada juga yang berteriak keras, mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutnya. Wah, sampah lo, gitu-gitulah. Dan meronta-ronta. Dan bola matanya membelalak ke atas. Membelalak ke atas itu seperti ya matanya ke atas gitu, atau ke atas lah semuanya. Dan juga ada yang memanjat pohon atau tembok. Gila. Ini ketahuan banget sih. Kalau misalnya kalian punya temen atau kayak saya sendiri lah gitu lah ya, kayak nggak bisa manjat pohon. Nah, tiba-tiba bisa manjat pohon, ketahuan berarti ini kesurupan burung tujuh ini. Terus tubuhnya itu menjadi kaku sehingga sulit dikendalikan oleh orang-orang yang ingin menahannya berbuat lebih buruk gitu lah ya. Nah, orang yang dirasuki burung tujuh ini biasanya ditangani oleh seorang tengkau atau tengkeu. Orang Aceh, bantu dong, apa ini? Sebutan orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan paranormal. Tengkau ini kemudian akan meniupkan nafasnya kepada korban yang kerasukan itu, seraya memanjatkan doa untuk pemulihan korban burung tujuh. Setelah korban didoakan, biasanya dia akan berubah menjadi tenang dan berangsur pulih hingga kembali seperti semula. Alhamdulillah. Oke guys, jadi itu adalah cerita singkat tentang burung tujuh urban legendary, provinsi paling barat Indonesia, Provinsi Aceh. Oke guys, jadi kalian yang kalau misalnya kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe aja dan juga kalian bisa komen-komen di bawah mau bikin konten apa nih buat selanjutnya. Mungkin untuk cerita selanjutnya gue bakal ngebahas provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat ya, sekitar segitulah. Oke guys, thank you banget yang udah ikutin video ini dari awal hingga akhir. Thank you banget guys, I appreciate. Oke guys, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.